Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari Prodi Sistem Informasi. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas UAS mata kuliah Management and Organization B dengan judul materi yaitu Perencanaan SDM. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan SDM itu? Lalu bagaimanakah perusahaan mengelola perencanaan SDM? Dan apa juga manfaatnya bagi perusahaan? Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi di PPT yang telah saya buat. Yang pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Selanjutnya yaitu cara mengelola sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama, berani mengemban tanggung jawab. Jadi, kita harus bisa bertanggung jawab dengan tugas ataupun amanah yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, dapat dipercaya. Kita harus bisa jujur agar kita dapat dipercaya. Yang ketiga, mampu memahami dan menginvestasikan keinginan atasan. Kita harus sebisa mungkin untuk bisa mewujudkan keinginan atasan dengan kita memberikan kinerja yang terbaik. Yang keempat, tidak sekedar meniru atasan, tetapi memiliki pemikiran yang kreatif. Maksudnya adalah kita harus bisa memiliki pemikirannya sendiri untuk membuat sesuatu yang kreatif, tanpa harus meniru orang lain. Yang kelima, berpendapat luas ke depan, memiliki ambisi serta tanggap terhadap berbagai situasi. Kita harus punya pandangan yang luas untuk ke depannya agar kita bisa tercapai keinginan yang sudah kita impikan agar suatu saat nanti kita bisa menjadi sukses. Selanjutnya yaitu tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Tahap pertama dalam perencanaan sumber daya manusia adalah menganalisis tujuan yang ingin dicapai oleh organisasinya. Tujuan organisasi di sini dapat diurai menjadi tujuan yang lebih fokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh unit kerja atau bagian tertentu. Pemisahan tujuan dan rencana keseluruhan ini menyediakan penilaian kebutuhan sumber daya manusia untuk setiap departemen dan kegiatan. Dengan mengetahuinya, tujuan dan arah organisasi kita akan memberikan ide ataupun gambaran tentang pekerjaan apa yang harus dilakukan dalam suatu organisasi. Apabila tujuan organisasi adalah pertumbuhan dan perluasan yang cepat, maka dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja di semua kegiatan fungsional dan departemen untuk memenuhi tantangan peningkatan pangsa pasar keuangan, ukuran aset, pasar baru, inventaris, dan riset produk baru. Strategi pertumbuhan baru organisasi membutuhkan sejumlah besar tenaga kerja terampil. Departemen Sumber Daya Manusia perlu melakukan rekrutmen dan pelatihan cepat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi. Yang poin kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia saat ini. Setelah mengetahui pekerjaan yang tersedia melalui analisis tujuan organisasi,
Tahap selanjutnya adalah mengetahui informasi-informasi tentang sumber daya manusia yang tersedia saat ini, mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja, hingga potensi-potensi mereka. Inventarisasi sumber daya manusia ini tidak hanya pada sumber daya manusia yang ada pada internal organisasi saja atau sumber internal, tetapi juga harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang berasal dari sumber eksternal seperti kandidat-kandidat yang dapat direkrut sebagai karyawan dan juga kandidat dari agen penyedia tenaga kerja. 3. Perkiraan permintaan dan pasokan sumber daya manusia. Setelah memiliki inventaris sumber daya manusia yang lengkap, tahap selanjutnya adalah memperkirakan tenaga kerja yang diperlukan untuk masa yang akan datang. Organisasi atau perusahaan akan mempertimbangkan apakah perlu adanya penambahan tenaga kerja, apakah perlu meningkatkan produktivitas dan kemampuan karyawan saat ini melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan baru, dan apakah ada kandidat-kandidat yang berpotensi untuk direkrut menjadi karyawan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Perbandingan antara permintaan dan pasokan sumber daya manusia ini akan menghasilkan kelebihan atau kekurangan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan. Apabila terjadi kekurangan sumber daya manusia, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pengrekrutan karyawan baru atau melakukan peningkatan produktivitas dan kinerja dengan menggunakan karyawan yang tersedia pada saat ini. Namun, apabila terjadi kelebihan sumber daya manusia, maka organisasi atau perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Rencana tindakan sumber daya manusia ini tergantung pada hasil perkiraan kesenjangan sumber daya manusia, yaitu kelebihan ataupun kekurangan dalam organisasi. Apakah diperlukan perekrutan baru, pelatihan, mutasi atau transfer antar departemen, atau bahkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keenam, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Setelah menerapkan rencana tindakan sumber daya manusia, inventaris atau persediaan sumber daya manusia harus diperbaharui selama periode tertentu. Rencana aksi ini harus dipantau dan mengidentifikasikan kelemahan-kelemahannya untuk diambil tindakan selanjutnya. Perbandingan antara rencana sumber daya manusia dengan penerapan aktual harus dilakukan untuk memastikan tindakannya sesuai dengan ketersediaan jumlah karyawan yang diperlukan untuk berbagai pekerjaan pada organisasi yang bersangkutan. Adapun berikut yaitu beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Dalam suatu pekerjaan, pasti sudah terjadi permasalahan mengenai kinerja salah satu karyawan perusahaan yang kurang maksimal dan sebaiknya diganti dengan orang lain saja. Jika sebagai pihak manajer perusahaan, maka jangan abaikan hal ini karena memang harus mengevaluasi lagi sumber daya manusia setelah digunakan. Inilah yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia, supaya sumber daya manusia dapat ditempatkan pada jabatan dan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, supaya tidak menimbulkan konflik atau penurunan kinerja dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia ini, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih optimal dan maksimal. Yang kedua, meningkatkan penghematan biaya. Biaya merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalam perusahaan dan harus diperhatikan dengan betul. Karena jika ada yang salah mengenai biaya atau beban, ini bisa membuat perusahaan mengalami masalah keuangan serius. Hal ini juga berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Jadi ketika hendak berencana merekrut pegawai baru, maka sebaiknya terlebih dahulu dilakukan promosi kenaikan jabatan dan penghentian jabatan pada beberapa posisi supaya tidak terlalu banyak sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan.
Hal ini juga akan membuat penghematan biaya gaji pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu memastikan kebutuhan SDM atau sumber daya manusia yang kompeten. Maksudnya adalah melalui perencanaan sumber daya manusia akan membuat proses penempatan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuannya, sehingga perusahaan dapat menjalankan kemampuan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga diperlukan bagi pihak manajemen supaya bisa mengenali pegawainya dengan baik. Yang keempat yaitu mendorong terbangunnya sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Perencanaan sumber daya manusia ini juga akan memberikan sistem informasi yang akurat dan tepat bagi perusahaan sehingga setiap pegawai yang memiliki masalah atau kekurangan dapat diatasi dengan baik. Dan begitu pula dengan pegawai yang memiliki kompetensi lebih baik dari yang lain, juga bisa diberikan bagian yang lebih baik. Yang kelima yaitu menciptakan suasana kebersamaan. Dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia, juga menuntut adanya kematangan emosi, sikap, dan nilai antar masing-masing sumber daya manusia, sehingga perlu adanya toleransi di dalamnya. Ini akan bisa membantu menciptakan suasana kebersamaan yang lebih kondusif dalam pekerjaan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.